pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, sebelum saya melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Doa satu. Panganjali. Om Swastiastu. Doa menurut kerjaan masing-masing dimulai. Dewa Putu Wisnu. Hadir. Wisnu hadir. Agus Widnyana Hadir. hadir. Patra Hadir. hadir. Raditya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Kemarin kita membahas tentang materi listrik. Ya, masih ada yang ingat listrik statis apa, Pak? Listrik yang bersifat diam atau muatannya dalam keadaan diam. Ya, bukan mengalir. Ya, jadi listrik statis itu dia tidak mengalir. Ya, yang mengalir itu apa? Ya, sekarang kita bahas. Ya, apa listrik? Di rumah kalian tentunya menggunakan banyak alat-alat elektronik. Ya, ini bintang di rumah pakai apa aja? Kulkas, lagi TV, apa lagi? Magicom. Alat-alat yang kalian gunakan itu kok bisa menyala ya? Setiap kalian gunakan itu. Coba Dwi. Karena ada arus listrik. Tahu nggak dari mana asal arus listrik itu? Dari baterai. Ada lagi? Dari PLN. Oke, nggak apa ya. Banyak sumber di sini sumber dari tegangan atau sumber. Ini sebelum saya menuju ke materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, menganalisis hubungan antara arus listrik dan beda potensial dalam suatu rangkaian. Yang keempat, menghitung hambatan pengganti rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, jadi mungkin ada rangkaian seri paralel. Saya yakin kalian waktu SD, SMP sudah dapat itu. Ya, nanti itu akan ditanya, yaitu teknik penilaian. Ya, teknik penilaiannya masih sama, ada 3. Ya, penilaian afektif, yaitu penilaian sikap, penilaian kognitif, yaitu penilaian pengetahuan, dan psikomotorik, itu adalah penilaian. Pertama saya akan membahas mengenai besaran listrik. Tadi kan Dwi mengatakan kalau misalkan alat-alat listrik itu bisa menyala karena ada arus listrik. Ada yang tahu nggak arus listrik itu apa? Dari mana arus listrik, Saras? Arus listrik adalah aliran muatan listrik setiap selang waktu tertentu. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam selang waktu tertentu. Ya, aliran muatan tiap satuan waktu, atau bisa kita sebut seperti ini. Listrik itu sumbernya tadi dibilang dari baterai. Itu baterai itu adalah sumber tegangan. Ya, bisa sumber apa namanya itu, bisa baterai, banyak lagi PLN. Tadi kan ada yang bilang PLN. Bagaimana arus listrik itu bisa mengalir? Arus listrik itu bisa mengalir dia dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, atau dari positif ke negatif. Ya, arus listrik itu apa definisinya? Aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Satu rangkaian itu dia tentunya ada 3 besaran. Ya, kita akan membahas besaran. Ya, ada 3. Yang pertama itu ada tadi arus listrik. Ya, arus listrik itu disimbolkan dengan I. Yang kedua ada R. R itu adalah hambatan. Ya, yang ketiga itu adalah beda potensial. Ya, di mana besarnya kuat arus listrik yang melalui rangkaian listrik sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. I sama dengan V per R. Ya, ini nanti yang kita akan buktikan. Untuk umumnya akan kita hitung ya sesuai dengan tujuan tadi, tujuan pembelajarannya. Nah, untuk rangkaian seri dan paralelnya ini, itu rangkaian seri itu dia biasa disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Nah, apa sih maksud pembagi tegangan itu? Coba nanti kalian buktikan di praktikumnya. Ya, rangkaian paralel itu dia adalah rangkaian pembagi arus atau rangkaian yang bercabang. Silakan kalian perhatikan videonya. Ya, nanti coba
Blender, penggunaan blender lagi. Coba Yulika. Penggunaan setrika. Ayo Lesari apa lagi? Kulkas, penggunaan kira-kira kalian berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel. Ya, rangkaian seri dan paralel. Kira-kira rumusan masalah apa sih yang bisa kalian ajukan? Ya, dari video tersebut. Coba Saras. Bagaimana arus listrik dapat mengalir? Bagaimana arus listrik dapat mengalir? Mungkin ada lagi satu. Ya, Dwi coba. Bagaimana rangkaian listrik di rumah? Kalian sudah mengajukan rumusan masalah. Ada hipotesisnya apa kira-kira? Tadi, bagaimana arus listrik itu bisa mengalir? Hipotesisnya gimana, Deva? Arus listrik mengalir ketika rangkaian tertutup. Arus listrik mengalir ketika rangkaian tertutup. Oke, berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, rumusan masalah yang kedua tadi rumusan masalah karena jika Rangkaian listrik di rumah merupakan rangkaian seri atau paralel. rangkaian seri atau bahkan kalian untuk membentuk kelompok, ya kelompok satu yang dimana kelompok satu? Oke, kelompok satu, kelompok dua, oke kelompok dua, kelompok tiga, ya. Oke, silakan dilihat simulasinya. Nah, di sini diklik labnya ya. Kalian klik lab. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalian bisa tarik kabel. Nah, tarik kabelnya. Sudah. Selanjutnya, misalkan kalian menambahkan lampu. Nah, di sini lampunya ya ada bagian positif, ada bagian negatif. Nanti kalian hubungkan kabel satu ke positifnya, kabel yang kedua itu ke negatifnya. Ya. Apa lagi satu saklar. Nah, ini kalian lihat lampunya kenapa nggak hidup? Coba Elisia. Karena saklarnya belum tertutup. Oke, sekarang kita tutup saklarnya dulu. Ya, ya, dia hidup di sana. Nanti untuk mengatur hambatannya, silakan kalian klik lampunya. Nah, di bawahnya itu dia akan kelihatan hambatannya. Ya, kalian bisa atur di sana. Ini 10 ohm. Misalkan mau cari 20. Nah, untuk mengukur arus listrik yang ada pada lampu, silakan kalian tarik ampere meternya. Tarik ampere meternya dan arahkan penunjuknya ini ke lampunya. Nah, selanjutnya voltmeter. Kita letakkan di sini ya di bagian apa itu lampunya yang di sini, terus yang lagi satu di bagian kutub yang lagi satu itu berapa tegangannya? 9,00. Coba dilihat langkah kerjanya. Rangkaian apa dibuat terlebih dahulu? Yang pertama rangkaian seri. Sudah dibuat? Oh sudah ya, sambil tadi ya. Ya silakan. Silakan dihitung. Langsung saja dicatat di apa itu hasil pengamatannya. Coba lihat data hasil pengamatan. Ya, apa lagi sekarang? Apanya yang belum? Oh. Kalau udah cukup langsung aja sama apa-apa. Ya. Udah dicatat, catat langsung di sini biar enggak coba dilihat hasil data ininya. Analisis sudah dijawab. Silakan buat kan umumnya kan tadi udah kan rumusnya, silakan dibandingkan dengan hasilnya. Silakan. Pos 1 maju. Om Swastiastu. Perkenalkan, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan yang tadi kami lakukan. Rangkaian seri data satu besaran hambatan R lampu 1 suplian paralel. Besaran listrik super 1 hambatan 10 lampu 2 hambatan. Bagaimana keadaan nyala lampu saat saklar tertutup? Presentasi dari kelompok kami adalah yang ingin bertanya. Saras. Kenapa jika lampu pada rangkaian seri mati maka lampu lain mati? Karena aliran arus listriknya terputus.
karena aliran arus listriknya terputus. Ya, karena di sana kan rangkaian seri itu dia tidak bercabang. Jadi kalau satu putus kabelnya atau lampunya putus, yang lain juga nanti putus. Ya, sudah cukup ya untuk dua penanya untuk setiap kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Brahma Sakti. Om Santi Santi Santi. Oke, beri tepuk tangan. Untuk yang pertama, di sini kalian menggunakan hambatan yang berbeda-beda. Tapi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, coba Sarah silakan. Kesimpulannya, rangkaian seri nilai arus sama tidak bercabang. Jika lampu satu mati, maka lampu yang lainnya akan mati. Oke, itu rangkaian seri. Ya, rangkaian seri. Sebentar dulu, Sarah. Apanya yang sama tadi? Arus listriknya. Ya, coba dari kelompok 1 sudah sama rangkaian serinya, arus listriknya sudah sama. Lampu 1, lampu 2, dan totalnya sama. Lampu 2 sama, lampu 3 sama ya. Ya, jadi itulah dia ciri-ciri dari rangkaian seri ya. Nilai arus listriknya itu sama. Ya, selanjutnya rangkaian paralel. Gimana dia rangkaian paralel, Saras? Nilai tegangannya sama, rangkaiannya bercabang. Jika satu lampu mati, maka yang lainnya tidak. Oke, rangkaiannya bercabang, nilai tegangannya sama. Oke, yang kalian dapatkan sama? Coba dilihat hasilnya. Kesimpulan yang lagi satu. Tadi kan kalian membuat sebuah rumusan masalah. Ya, membuat rumusan masalah. Bagaimana rangkaian listrik di rumah tangga, di rumah kalian? Coba Ayu Lestari. Yang mana kalian gunakan di rumah? Seri atau paralel? Paralel. Coba gimana dia penjelasannya paralel? Saya menyalakan kedua lampu, salah satunya lampu di kamar sama saya, salah satunya lampu. Oke, penjelasan dari Ayu Lestari ketika dia katanya jadi dia mengatakan bahwa rangkaian di rumah tangga itu atau di rumahnya gitu ya, itu merupakan rangkaian paralel. Ketika lampu di kamarnya dia itu mati, di kamar kakaknya tetap hidup. Ya, seperti itulah ya yang kita menyimpulkan apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Coba, oke, Cika, berdiri Cika biar lebih didengar sama-sama ya. Adalah arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Besaran listrik ada 3, yaitu arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Rangkaian seri nilai arus tidak bercabang. Jika satu lampu mati, maka yang lain akan mati. Rangkaian paralel nilai tegangan sama, rangkaiannya bercabang. Jika satu lampu mati, yang lain tidak mati. Oke, terima kasih Cika. Jadi itu kesimpulan kita pelajaran kita hari ini. Seru Pak? Kalian pakai aplikasinya itu? Oke, nanti kita coba lagi beberapa aplikasi yang mungkin bisa kita katakan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk mengakhirinya, saya akan memberikan kalian tes terlebih dahulu. Ya, oke. Boleh satu dulu. Kita ke belakang ya. Oke, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Pelajaran kalian terakhir untuk minggu depan kalian sudah penilaian akhir semester. Silakan dipersiapkan dengan baik. Tadi kita sudah mengawali dengan doa. Silakan ketua kelas kita akhiri juga dengan doa. Doa sana. Santi